Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan dan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Marilah kita tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini kita mengucapkan puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini. Kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa menghadiri di dalam jamiah tahlil pada malam hari ini. Kita barusan selesai melaksanakan jamiah tahlil, lalu entar diisi tausiah beberapa menit. Pada malam hari ini temanya yaitu adalah wassalamu. Wassalamu itu sudah tercantum di dalam kitab Pancorib Sejatine Urip dan kitab Nurjati. Pada malam hari ini yang dibahas itu adalah dua kitab. Kita semua ini akan membahas di dalam wassalamu. Wawaja berwa itu maknanya lingkungan, sintesis ing perjalanan ing satu unik. Lam jaberlah maknanya jalan, mempasemu maknanya barokah. Kita semua ini di dalam lingkungan barokah karena barusan menjalankan jamiah tahlil pada malam hari ini sampai selesai. Karena di dalam jamiah tahlil itu mendoakan orang yang udah mati, mendoakan orang yang masih hidup. Kita semua ini dalam kemuliaan. Karena umat manusia itu asal usulnya itu mulia. Yang tidak mulia itu adalah perbuatan umat manusianya. Karena umat manusianya itu perbuatannya itu ada dua, yaitu jalannya kadang baik, kadang tidak. Karena umat manusianya itu di dalam perjalanannya itu tergantung lingkungannya. Karena umat manusianya itu yang dibukakan oleh Sang Pencipta itu ada 3 lingkungan yang udah dibukakan, yaitu di dalam huruf wawiwu. Wawiwu itu maknanya wawu jaberwa itu maknanya lingkungan, wawu jarewi maknanya lingkaran, wawu pasewu itu maknanya wujud. Kita semua ini di dalam lingkungan. Yang pertama kali yaitu adalah lingkungan alam rahim. Di alam rahim itu pasti ada lingkaran wujud alam rahim. Lalu di dalam dunia juga ada lingkaran wujud alam dunia. Lalu alam kubur, umat manusia itu dipastikan entar mendapatkan di dalam lingkaran wujud alam kubur. Jadi kita semua ini hidup di dalam lingkungan semua.
Bisa baik karena lingkungan, bisa buruk karena lingkungan. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini karena lingkungan. Bisa ada karena lingkungan, bisa tidak ada karena lingkungan. Jadi kita semua ini hidup ini di dalam lingkungan-lingkungan. Jadi saya mau bertanya terhadap para jamaah. Hidup umat manusia yang pertama kali itu hidupnya di dalam lingkungan apa para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini cerdas dan tanggap. Jawabannya alam rahim. Lalu yang kedua, lingkungan lingkaran wujud umat manusianya itu yang keduanya hidup yang memiliki rasa segala-galanya itu di dalam lingkungan apa para jamaah? Alhamdulillah. Jawabannya alam dunia. Padahal kehidupan alam dunia dan kehidupan alam rahim itu sama hidupnya. Jadi perbedaannya itu tentang apa para jamaah? Kan bingung jawabannya. Ya kan saya udah menjelaskan, padahal kalau di dalam dunia itu udah merasakan segala-galanya. Berarti perbedaannya umat manusia di dalam kehidupannya, kehidupan alam dunia dan kehidupan alam rahim. Perbedaannya itu hanya rasa. Kalau hidup sama hidup, kalau rasa itu beda. Lah kalau di dalam alam rahim itu hanya sekedar rasanya dari ibunya, dari orang tuanya merasakannya. Tapi kalau di alam dunia itu segala-galanya itu udah merasakan semua. Pahit udah merasakan, manis udah merasakan, asin udah merasakan, susah udah merasakan, nikmat udah merasakan, segala-galanya itu udah merasakan. Sampai yang asam kecut pun merasakan. Kalau di dalam alam rahim itu tidak merasakan apa-apa, karena itu masih jabang. Merasakannya hanya itu dari ibunya. Kalau untuk dirinya itu semuanya yang tahu itu adalah si jabang bayinya. Karena si jabang bayi rasanya itu tidak ada yang tahu. Yang tahu itu kecuali si jabang bayinya dan ibunya. Kalau si jabang bayi dalam lingkungan lingkaran wujud alam rahim, ibunya itu hanya merasakan itu kruket dan kruket, pambal dan pumbel. Lah kalau si jabang bayinya, apakah dia bilang asin? Apakah dia bilang manis? Apakah dia bilang pahit? Itu tidak bisa mengucap apa-apa. Hanya sekedar hidup di dalam alam rahim. Tapi kalau di dalam dunia semuanya merasakannya, sampai yang asin terlalu asin, sampai yang asam terlalu kecut, sampai yang pahit terlalu lentur. Jadi segala sesuatu umat manusia yang pertama kali hidupnya yaitu di dalam wawaja berwa, maknanya lingkungan. Lalu dilanjutkan dengan sintesis ing perjalanan ing satu ni ingsun. Ingsun itu siapa? Ingsun itu umat manusia. Bila umat manusianya udah lahir di dalam dunia ini, keluar dari alam rahim lalu alam dunia. Ing satu hune umat manusia di dalam sintesis ing perjalanan ing satu hune umat manusia. Bila umat manusianya itu melahirkan, lalu umat manusia itu membesarkan kedua orang tuanya itu untuk anaknya.
Karena segala sesuatu umat manusianya itu bisa besar itu karena umat manusia, bukan Sang Pencipta. Kalau Sang Pencipta itu adanya di alam rahim yang mengasih kehidupan-kehidupannya, yaitu kang gawe urip umat manusia di alam rahim itu Sang Pencipta atau Gusti Allah. Lalu keluar itu yang membesarkan, yang mengurusi itu kedua orang tuanya, bukan Sang Pencipta, bukan Gusti Allah. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa? Jawabannya benar para jamaah. Kan tidak tahu. Sebenarnya mudah sebenarnya. Sang Pencipta itu ada tugasnya, yaitu kang gawe urip di alam rahim. Lalu keluar ke alam dunia, udah lahir. Lalu tugasnya kedua orang tua itu untuk membesarkan, untuk mengurusi anaknya. Kalau anaknya udah dewasa, itu tergantung anaknya itu sendiri. Karena di dalam lam jabarlah maknanya jalan. Kita semua ini hidup di dalam perjalanan-perjalanan indirinya. Bukan indiri orang lain, bukan indiri kedua orang tua, bukan indiri seorang nabi, bukan indiri seorang para sahabat atau para aulia atau para alim ulama, kiai, ustaz, gus-gus atau buya-buya atau habaib atau para imam atau orang awam, orang biasa. Kita semua ini hidup di dalam dunia ini itu tergantung perjalanan-perjalanan indirinya. Karena segala sesuatu umat manusia hidup di dalam dunia ini tergantung perjalanannya, tergantung jalannya. Karena umat manusianya itu di dalam sintesis ing perjalanan ing satu huni ingsun. Ingsun itu umat manusia. Lam jabarlah maknanya jalan. Umat manusianya itu memiliki perjalanan-perjalanan dan memiliki jalan-jalan. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia itu karena jalan. Bisa mati karena jalan. Sebabnya apa para jamaah? Seperti itu. Jawabannya mudeng lagi. Para jamaah ini ngeblank, tidak mengetahui tentang hidup. Sebenarnya mudah. Umat manusianya hidup itu karena jalan. Umat manusia itu bisa mati itu karena jalan. Karena udah ditakdirkan, udah dikodratkannya umat manusia di dalam dunia ini. Karena bisa ada hidup, karena jalan hidup. Karena bisa ada mati, karena ada jalan kematian. Karena umat manusianya ini hidup, pasti ada mati. Mati pasti ada hidup. Karena di dalam dunia ini gilir gumantir. Gilir gumantir itu pasti ada yang hidup, pasti ada yang mati. Giliran turun menurun. Kalau bahasa Cirebonnya itu turunan. Kalau bahasa Arab yaitu contohnya Ambiya. Lah Ambiya itu bahasa Arab. Ambiya itu turunan. Kalau wattabi'it tabi'in turunan. Jadi turunannya seorang nabi. Kalau wattabi'it tabi'in turunannya anaknya nabi. Jadi kalau bahasa Cirebonnya itu anak dan putu. Kalau bahasa Cirebon, kalau bahasa Arabnya itu Ambiya dan wattabi'in. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini semuanya turunan. Kita semua ini bisa hidup di dalam dunia ini karena turunan. Benar atau tidak para jamaah? Sebabnya apa para jamaah? Jawabannya benar. Oh, perjalanan.
itu kurang pas. Kalau kita semua ini hidup di dalam dunia ini karena turunan siapa para jamaah? Alhamdulillah ada yang menjawab kedua jamaah ini Nabi Adam. Itu betul dan 100. Karena kita semua ini turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Orang tua kita turunan Nabi Adam alaihissalam. Kita semua juga turunan dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi kita semua ini hidup di dalam turunan. Segala sesuatu itu turunan, tidak ada yang lain. Umat manusia hidup itu tidak ada sendiri. Semuanya itu tergantung turunan-turunannya. Jadi bila umat manusia itu segala sesuatu itu karena turunan. Kita semua ini kaumnya, umatnya, yaitu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti kita semua ini memiliki tinggalan dari Nabi Muhammad SAW. Berarti tinggalan Nabi Muhammad SAW itu tinggalannya itu apa para jamaah? Alhamdulillah jamaah ini tanggap dan jelas. Tinggalannya itu adalah ajaran-ajarannya. Ajaran-ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti apa para jamaah? Alhamdulillah ada jamaah yang menjawab tentang tinggalannya itu kebaikan. Kalau tinggalan seorang nabi itu pasti ada kebaikannya semua. Contohnya tinggalan seperti agama. Lah agama itu seperti agama Islam, itu agama tinggalan. Lalu kitabnya itu adalah kitab tinggalan. Ntar saya bilang agama tinggalan dan kitab tinggalan, ntar dibilang sesat lagi. Kalau yang kurang paham. Tapi kalau memahami tentang real dan nyata, ya kenyataannya kalau agama Islam itu agama tinggalan. Kitab Al-Quran itu juga kitab tinggalan. Dan kitab-kitab yang lain seperti Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran, semuanya itu kitab tinggalan. Agama apapun semuanya tinggalan dari orang-orang yang terdahulu. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan kita, karena di dalam mimba semu maknanya barokah. Kita semua ini memiliki barokah. Karena Sang Pencipta terhadap umat manusia itu semuanya dikasih barokah semua. Umat manusia siapapun yang baik dikasih barokah, yang buruk dikasih barokah, yang alim dikasih barokah, semuanya dikasih barokah. Barokahnya itu tentang apa para jamaah? Alhamdulillah para jamaah ini jawabannya benar. Tentang barokah umat manusia itu adalah kemuliaan. Karena umat manusia siapapun itu dikasih kemuliaan semua. Karena umat manusianya itu seluruh makhluk yang diciptakan oleh Sang Pencipta itu semuanya dimuliakan. Umat manusia siapapun, karena asal usulnya dari Nabi Adam alaihissalam, makhluk yang paling dimuliakan oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah. Karena Sang Pencipta atau Gusti Allah itu menciptakan makhluk yang paling dimuliakan adalah makhluk umat manusia.
Bukan satu hewan, bukan tumbuh-tumbuhan, bukan malaikat, bukan sebangsa jin, dan bukan makhluk-makhluk yang lain. Berarti kita semua ini dikasih barokah-barokah yang tidak ternilai oleh Sang Pencipta atau Gusti Allah. Itu adalah kemuliaan-kemuliaannya. Jadi kita semua ini hidup di dalam kemuliaan-kemuliaan ini, berarti umat manusianya itu harus bisa menjaganya. Yang kita jaga itu harusnya tentang apa berjamaah? Ada yang perbuatan, ada yang ucapan. Itu juga termasuk benar, tapi kurang komplit dan kurang benar. Kalau yang paling komplit itu umat manusianya itu harus bisa menjaga barangnya itu sendiri. Barang itu banyak, bukan satu. Jadi pikirannya itu jangan ngeres. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, umat manusia telah dimuliakan oleh Sang Pencipta, oleh Gusti Allah. Umat manusianya itu harus bisa menjaga kemuliaan-kemuliaannya itu, harus menjaganya tentang barangnya. Barangnya itu ada barang mulut, ada barang irung, mata, telinga, dan yang lain-lainnya. Karena segala sesuatu barang itu ada yang menyebutnya itu adalah iman, takwa, tawakal. Umat manusianya itu hidup di dalam dunia ini harus memiliki iman, takwa, tawakal. Iman itu meyakini bahwa saya ini diciptakan oleh Gusti Allah atau Sang Pencipta. Takwa itu menjalankan perintah-perintah dari Gusti. Tawakal itu menjalankannya itu dalam ketekunan. Lamnya itu jalan. Jadi kita semua ini di dalam perjalanannya itu harus iman, takwa, tawakal. Kita semua ini di dalam pengawasan bumi bakti atau jamiah bumi bakti. Kita semua ini barusan menjalankan jamiah tahlil. Jamiah tahlil ini juga harus memiliki iman, takwa, tawakal di dalam perjalanannya. Karena segala sesuatu itu dikelawani ketekunan. Bila tekun pasti bisa memiliki. Bila tidak tekun pasti tidak bisa memiliki. Karena segala sesuatu umat manusia bisa sukses itu karena ketekunan, bisa tidak sukses itu karena ketekunan. Karena segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini harusnya seperti apa berjamaah? Alhamdulillah jawabannya benar. Jawabannya itu di dalam ketekunan. Kita semua ini hidup di dalam perjalanan. Jalannya itu tekun. Bila tekun itu pasti jadi. Karena di dalam ketekunan itu yang paling ujung itu pasti dihijabahi oleh Gusti. Cuman ada perbedaannya kelawan waktu-waktunya. Karena ketekunan itu di dalam perjalanan umat manusia itu ada waktu-waktunya. Karena perbuatan seperti apapun pasti ada waktu-waktunya. Di dalam pengawasan atau pengajian pada malam hari ini sehabis jamnya tahlil, ini pasti ada waktu-waktunya. Waktunya udah pas jam 10 ya berhenti. Karena ceramahnya juga beberapa menit. Kalau udah beberapa menit pasti pas entar menit-menitnya untuk berhenti. Bila ada yang mau bertanya, saya silakan, saya kasih waktu untuk bertanya.
Bila tidak ada yang mau bertanya, saya cukupkan saja. Bila ada perkataan-perkataan saya yang tidak pas dan kurang benar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila perkataan saya pas dan benar, syukur alhamdulillah, berarti ada manfaat-manfaatnya. Cukup sekian saja. Ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi